Di antara yang meninggal dunia setelah dalam kondisi kacau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampaikan Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara umur juga mungkin lebih tua dari Nabi cuma 2 tahun. Kemudian kedekatan ya di pamannya, kemudian mereka berdua juga saudara susuan. Jadi 3 kekerabatan, saudara susuan dan umur yang berdekatan, sebaya. Meskipun Hamzah adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bunuh Hamzah adalah Wahsy. Wahsy cerita dalam Sahih Bukhari. Dia bercerita, Wahsy bin Harb, bagaimana saya bunuh Hamzah? Dia berkata, kuntu gulaman li Jubair bin Mut'im. Aku adalah budaknya Jubair bin Mut'im. Kemudian Jubair bin Mut'im berkata kepada aku budaknya. Apa impian seorang budak? Merdeka, terlepas dari perbudakan. Maka Jubair bin Mut'im sahabat ya. Nanti dia masuk Islam. Tapi ketika itu dia masih musyrik. Dia berkata, wahai Wahsy, sungguhnya Hamzah itu pamannya Nabi, dia telah membunuh pamanku Tu'aimah bin Adi. Aku punya paman Tu'aimah bin Adi terbunuh dalam perang Badar yang bunuh si Hamzah. Fa in qatalta Hamzah bi ammi fa antahur. Kalau kau bunuh si Hamzah, pamannya Rasul, ya sebagai balas dendamku atas kematian pamanku Tu'aimah bin Adi, maka engkau merdeka. Dan ini cita-cita seorang budak bagaimana bisa merdeka. Maka kata Wahsy, aku pun keluar bersama pasukan. Dan aku adalah seorang dari Habasyi dan aku pandai untuk menombak, ya. Ya. Qallama ukhti'u biha syai'an. Jarang aku meleset kalau sudah nombak, jarang aku meleset. Maka aku bawa tombakku untuk membunuh Hamzah, tidak ada tujuan lain. Fa kharajtu yawma idzin ma uridu an aqtula ahadan. Aku keluar dalam perang Uhud, aku tidak ingin bunuh seorang pun. Dan aku tidak ingin memerangi kecuali Hamzah. Tatkala terjadi peperangan, aku nonton aja, ya. Aku lihat Hamzah. Maka apa kata Wahsy? Hatta ra'aitu fi ardhin nasi mithla jamal al-awraq. Aku lihat Hamzah ketika bertempur seperti onta yang berkulit hitam yang ngamuk, onta yang sedang ngamuk. Yahudun nas bi sayfi haddan. Dia potong manusia dengan kekuatannya. Ya, tidak ada yang bisa melawan Hamzah ketika itu. Fahibtuhu, kata Wahsy, aku pun takut melihat Hamzah. Karena Hamzah hebat, ya. Wa ja'altu aludhu minhu, aku mulai bersembunyi darinya, bersembunyi karena ternyata Hamzah ini hebat dalam peperangan. Faludhu bi sakhra, akhirnya aku berlindung di balik sebuah batu dan aku membawa tombakku. Hatta idza istamkantu minhu hazaztu harbati. Ketika aku melihat ada kesempatan untuk menombaknya, maka aku pun goyang-goyang tombakku, menyiapkan kekuatan. Kemudian fa arsaltuha, aku pun lempar Hamzah dan jarang meleset. Ya, fa waqa'at fi sunnatihi, ya, hatta kharajat min baini wirkaihi, ya. Maka masuklah tombakku tersebut, ya, di bawah pusar, kemudian sampai tembus di belakang, di bagian belakang Hamzah. Jadi tombaknya masuk, tembus. Subhanallah. Sampai keluar di antara kedua kaki Hamzah. Ya. Maka Hamzah pun bangun, dia melihat Wahsy. Dan dia bangun ingin mendekati kepadaku, namun dia tidak mampu. Udah, dia pun terjatuh. Akhirnya dia pun meninggal dunia, terjatuh sampai akhirnya meninggal dunia. Kemudian aku datang kepada Hamzah, aku cabut tombakku. Kemudian aku kembali ke camp. Ya. Dan aku tidak punya keperluan dalam perang Uhud kecuali membunuh Hamzah. Subhanallah, Wahsy ini akhirnya masuk Islam. Dan dialah yang nanti akhirnya membunuh Musailimah Al-Kadzdzab. Dia nanti membunuh Musailimah Al-Kadzdzab dengan tombak yang sama. Ketika dia bunuh Musailimah, kemudian ada seorang Ansar yang menyembelih kepala Musailimah, maka Wahsy berkata, wa in qataltuhu faqad qataltu khairan nas wa syarran nas. Kalau saya yang bunuh Musailimah Al-Kadzdzab dalam ma'rakatil Yamamah, dalam perang Yamamah, sungguh aku telah membunuh, dengan tombakku ini aku telah membunuh orang terbaik Hamzah dan orang terburuk Musailimah. Jadi dia ingin membalas kesalahannya karena membunuh Hamzah dengan tombak tersebut. Tapi dia masuk Islam, dan para sahabat juga pada Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian Khalid bin Walid masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, Sufyan bin Umayyah masuk Islam. Banyak pasukan kaum musyrikin yang ikut dalam perang Uhud masuk Islam.